tentang pengaruh deterjen terhadap pertumbuhan akar bawang merah. Tujuannya, kita akan mengamati pengaruh deterjen terhadap pertumbuhan akar bawang merah pada kegiatan ini. Alat dan bahannya, kita telah menyediakan neraca analitik 1 buah. Kemudian kita telah menyediakan 14 tabung reaksi beserta rak tabung reaksi 1 buah. Kita juga telah menyediakan 7 buah gelas cup yang telah kita beri label 1 sampai dengan 7. Kemudian kita beri tulisan label 100% sampai 3,10%. Kemudian ada sendok plastik, 2 picis, dan sumpit sebagai pengaduk pengganti pengaduk 7 buah yang ada pada modul. Kemudian ada mistar, ada kertas label. Setelah itu ada air pump. Kemudian ada bawang merah 14 siung. Kemudian ada deterjen bubuk 1. Baik, untuk melakukan percobaan ini, langkah yang pertama kita akan menimbang deterjen yang telah kita beli 1. Baik, setelah kita kurangin deterjennya, ini adalah 1 gram yang nanti kita akan tuangkan ke dalam air pump yang ada di gelas kimia 1000 ml. Baik, ini kita akan menuangkan deterjen bubuk pada gelas kimia yang berisi air 1000 ml. Setelah tertuang, kita akan mengaduk dengan alat yang sudah kita sediakan seperti ini sampai larut dan merata. Setelah kita melarutkan deterjen pada air yang telah kita isi dalam gelas kimia 1000 ml, kita akan tuangkan ke dalam botol yang berisi 500 ml. Kemudian air 500 ml ini akan kita tuangkan ke dalam label yang kita telah tulis 100%. Setelah itu kita ambil air pump, kita masukkan ke dalam gelas kimia sampai airnya penuh 1000 ml ya. Oke. Setelah ini kita bagi 2 lagi ke dalam gelas yang berisi 500 ml air. Jangan lupa setelah kita tambahkan air pump, kita aduk supaya lebih merata pengenceran pada deterjen untuk label kedua 50% nya. Setelah kita aduk, kita tuangkan kembali ke dalam gelas yang berisi 500 ml air. Setelah itu kita tuangkan pada gelas cup label 2 yang berisi 50%. Setelah itu kita ambil lagi air pump, kita masukkan ke dalam gelas kimia yang berisi 1000 ml sampai penuh. Seperti ini ya teman-teman prosesnya. Jangan lupa kita aduk kembali supaya pengenceran pada deterjen ini lebih merata. Setelah kita aduk, kita tuangkan lagi ke gelas yang berisi 500 ml. Kemudian kita tuangkan pada gelas cup yang berisi label 25%. Langkah keempat, setelah kita memberikan air deterjen ini pada label 1, 2, dan 3, kita akan lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu mengisi air kembali air pump tersebut ke dalam botol gelas kimia yang telah kita siapkan
sampai 1000 ml. Kemudian jangan lupa diaduk kembali agar larutan deterjen ini lebih merata. Setelah itu kita tuangkan nih pada gelas 500 ml. Sebelumnya tadi kenapa kita di sini, karena tadi kebalik ya teman-teman ya. Kita sampai ke 500 ml, namun takarannya tadi sesuai karena kita menuangkan air berdasarkan ukurannya. Setelah kita tuangkan ke dalam botol 500 ml atau gelas, kita akan tuangkan pada gelas cup label 4 yaitu 12,50%. Kemudian kita akan tuangkan kembali air pump yang telah kita sediakan ke dalam gelas yang berisi 1000 ml. Oke, setelah itu kita aduk. Setelah kita aduk, kita akan tuangkan kembali ke dalam gelas 500 ml. Perhatikan dalam video ini untuk gelasnya. Oke. Setelah kita tuangkan ke dalam gelas 500 ml, kita akan tuangkan pada gelas cup label ke-5 6,25%. Kita ambil lagi air pump ke dalam gelas kimia. Jangan lupa teman-teman ya, sambil diperhatikan takarannya agar tidak terlewat. Oke, setelah itu kita aduk kembali lagi seperti ini. Kemudian kita tuangkan ke dalam gelas 500 ml. Setelah itu pada label ke-6 3,10% akan kita tuangkan larutan yang telah kita aduk pada gelas 500 ml. Dan untuk yang terakhir, kita akan menggunakan air pump sebagai kontrol. Dan yang terakhir, kita akan memberikan atau mengisi air label ke-7 yaitu air pump pada kontrol. Dan air pump ini murni, tidak ada campuran deterjen apapun. Ini ke dalam tabung reaksi yang telah kita sediakan. Untuk tabung reaksinya yaitu berjumlah 14 buah. Selanjutnya kita akan beri label yang telah kita tulis di sini. Untuk label yang 100% akan kita tempelkan pada tabung reaksi yang pertama, kemudian 50%, ketiga 25%, untuk yang keempat 12,50%, selanjutnya 6,25%, dan 13,25%, dan yang terakhir ini sebagai tabung reaksi pada label kontrol. Seperti ini ya teman-teman, kita siapkan di tempat sendiri karena untuk rak tabungnya hanya berjumlah 12, maka kita akan memberikan tempat sendiri untuk di bagian tabung reaksi kontrolnya. Oke, selanjutnya kita akan menuangkan label 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan kontrol ke dalam tabung reaksi, dan tabung reaksi ini akan kita nanti berikan untuk 14 buah bawang merah. Setelah kita isi tabung reaksi ini dengan larutan deterjen yang telah kita beri label, kita akan letakkan bawang merah yang telah kita sediakan.
Oke, kita tunggu sampai 72 jam dan untuk 24 jam pertama kita akan lihat besok. Amati pertumbuhan bawang merah pada setiap 24 jam pertama, kedua, dan ketiga. Setelah 72 jam, angkat bawang merah tersebut dan nanti kita akan hitung panjang akarnya dan jika nanti ada akar yang tidak rata maka akan kita ratakan. Oke guys, kita tunggu sampai besok ya.